Hai Sobat Unmer, kembali lagi di podcast Unmer Stars Berani Menginspirasi. Unmer Stars merupakan wadah yang kami dedikasikan untuk membagikan kisah-kisah inspiratif dari mahasiswa dan dosen Universitas Merdeka Malang. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu mahasiswi program studi destinasi pariwisata yang telah mengukir prestasinya di kancah internasional, yaitu SEA Games 2023 cabang olahraga wrestling. Dan sebelumnya juga telah meraih prestasi diantaranya juara 1 Kejurnas Gulat Puan Maharani Cup 2022 dan juara 1 pra SEA Games Kamboja 2022. Bersama saya Maya Mustika, kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan bintang Unmer SEA Games 2023. Penasaran? Terus saksikan Unmer Stars. Nah, saya akan menyapa kita bintang kali ini nih. Ada Kak Faradisa Septi Putri Hidayat. Halo Farah, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, buat peralihan medali perak di SEA Games 2023. Bisa ditunjukin ke Sobat Unmer medalinya. Ini ya medalinya. Mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman pengen punya juga yang kayak gitu. Kalian harus berprestasi juga. Mungkin buat Sobat Unmer yang di rumah nih masih awam mengenai istilah wrestling tuh Kak. Wrestling tuh apa sih Kak kalau boleh tahu? Wrestling tuh gulat ya, cabang olahraga gulat. Jadi cabang olahraganya tuh kayak banting-banting orang gitu di matras. Iya, ada kunciannya juga. Terus banyak sih, ada kuncian, ada bantingan, ada ambilan kaki kayak gitu. Berarti mirip, ini cocok banget buat cewek-cewek yang mau jaga diri ya Kak? Iya, mirip-mirip apa ya, kayak judo lah bantingan, cuma pakaiannya kan kita beda gitu. Kalau judo yang dari Jepang itu Kak? Iya, yang pakai apa, yang kayak bajunya kayak taekwondo gitu, itu yang pegang. Kalau kita bajunya kayak punya angkat besi, kayak punya renang gitu. Pakai namanya One Piece. Ya, namanya One Piece. Diingat teman-teman. Gimana sih perasaan kakak nih ya saat meraih medali perak tuh? Boleh diceritain? Perasaannya sih terharu banget ya atas perjuangan yang apa ya, perjuangan di SEA Games ini. Dari kan latihannya udah capek, harus lari, harus latihan fisik semuanya. Jadi waktu dapat medali perak tuh perasaannya kayak terharu banget, seneng, ternyata perjuanganku nggak sia-sia kemarin latihan gitu. Mungkin kita semua pengen ngerti ya perjalanan Kak Faradisa ini. Awalnya kakak menggeluti olahraga ini tuh gimana sih? Emang dari awal pengen coba-coba atau memang udah punya target, wah aku pengen nih olahraga ini gitu? Dulu itu waktu kelas 5 SD kan, saya tuh diajak kakak saya, kakak sepupu, itu diajak ikut ekstrakurikuler gulat di SMP Negeri 1 Tumpang. Habis itu akhirnya kan saya ikut coba-coba dulu kan, kok keterusan lama-lama terus. Cocok ya Kak? Iya cocok. Waktu pertama kali dulu itu ikut pertandingan kejurprov kayak se-Jawa Timur gitu. Nah, alhamdulillah dulu ikut latihan berapa bulan ya? Sekitar 3 bulan. Kok dapat juara 3. Nah, akhirnya ikut terus, akhirnya ikut Popda, ikut kejurprov lagi. Nah, tahun 2018 tuh saya masuk Puslada Jatim. Waktu itu pertama kali saya ikut kejuaraan tingkat nasional tuh 2017 kan. Saya dapat medali perunggu. Akhirnya bisa masuk Puslada. Nah, waktu tahun 2019 saya mengikuti prapon untuk PON di Papua kemarin. Nah, waktu PONnya alhamdulillah saya juga juara 1 kan. Habis itu ada kejurnas ini Puan Maharani, habis itu ada pra SEA Games. Nah, habis pra SEA Games ada seleksi untuk SEA Games. Tapi waktu itu saya tidak ikut seleksi. Alhamdulillahnya nama saya juga dipanggil di SEA Games itu. Akhirnya saya ikut SEA Games dan alhamdulillah dapat juara 2. Emang itu buah hasil dari konsisten ya Kak ya. Nih cabang olahraga wrestling nih Kak, pasti memiliki persaingan yang sangat ketat. Boleh diceritain nih Kakak gimana cara bertahannya tuh? Gimana cara Kakak untuk berjuang mencapai prestasi tersebut? Kalau itu ketegangan waktu pertandingan kemarin di SEA Games apa gimana? Yang membuat Kakak bertahan sejauh ini Kak? Oh, yang buat bertahan sejauh ini sih saya bertahan di gulat soalnya
saya pingin apa? Pingin prestasi saya itu lebih baik lagi dari sebelumnya, bisa ikut tingkat nasional, internasional kan sekarang udah ikut tingkat internasional di SEA Games. Nah habis ini pengen banget ikut Asian Games di Cina tahun ini. Semoga bisa ikut, bisa terpilih lagi untuk mewakili Indonesia di Asian Games. Amin. Kita doain bareng-bareng teman-teman, semoga Kakak Farah ini bisa mewakili Indonesia lagi nih di berbagai kesempatan. Kak Farah, siapa sih yang menjadi inspirasi Kak Farah dalam mendalami olahraga ini tuh? Terus berusaha di bidang ini tuh karena siapa gitu? Kalau saya menggeluti bidang gulat ini karena saya sendiri ya, saya pingin jadi juara, pingin membahagiakan kedua orang tua, pingin membanggakan orang tua saya, juga diri saya sendiri buat banggain orang-orang terdekat saya. Kalau saya ada nih ngefans sama orang gulat juga, tapi dari lain negara. Namanya Ai Peri dari Kirgistan. Dia juga udah menjuarai tingkat dunia, dia udah pernah ikut olimpiade, ikut kejuaraan dunia. Nah, saya juga pernah latihan dulu bareng sama dia waktu saya TC ke Kirgistan 2 bulan. Nah, saya tuh suka ke orangnya soalnya latihannya semangat, bertandingnya semangat, dapat juara terus, jadi pengen kayak dia. Saya juga pernah tanding kan di Turki di Islamic Solidarity Games. Nah, saya itu ketemu sama dia Ketemu gitu. lagi, Iya, Kak? ketemu lagi. Tapi waktu itu ketemunya jadi musuh, soalnya kan satu kelas. Nah, Iya. saya kan kalah sama dia kan ya. Jadi saya pingin bisa mengejar itu. Pingin kayak dia Self love gitu. itu juga penting ya Kak Iya. ya. Berarti kita juga harus nih memotivasi diri sendiri agar bisa terus meningkatkan dan maju nih mau kemana gitu. Terus selanjutnya nih Kak, perjalanan Kak Farah dalam berlatih dan mempersiapkan diri untuk SEA Games 2023, ada gak sih tantangan khusus yang harus Kak hadapi? Kalau kemarin kan saya sempat TC kan di Jakarta selama 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Jadi sebelum TC itu kita kan ada seleksi dulu, habis itu ada kan SK-nya, suratnya datang. Nah itu nama-nama semuanya yang ikut, akhirnya kita dipanggil ke Jakarta untuk latihan. Habis itu kita juga ada TC selama 20 hari di Korea. Jadi kalau untuk tantangannya sih banyak kan, kadang kita sebagai cewek moodnya berubah-ubah kan, jadi kadang mentalnya down, terus semangatnya juga down gitu. Jadi tantangannya sih harus bisa meningkatkan semangat lagi untuk latihan, biar nggak males-malesan latihan, biar nggak mager latihan gitu. Apalagi kemarin kan bulan puasa ya, tapi latihan kita itu tetap pagi dan sore, jadi kan tenaganya terkuras semuanya buat Full latihan banget kan. ya, Kak? Iya, full banget kan. Jadi kita sahurnya itu harus makannya yang bergizi, terus minumnya banyak biar nanti kita nggak dehidrasi kan waktu latihan. Soalnya di Jakarta kan panas, beda kan sama di Malang gitu. Betul banget. Berarti kakak ini latihannya nggak melulu ada di Indonesia gitu ya Iya, Kak? ada TC-nya kemarin lah 20 hari di Korea. Oke, hebat banget. Apa yang Kak Farah anggap sebagai faktor kunci kesuksesan dalam meraih medali perak nih di SEA Games kemarin? Adakah prinsip atau nilai-nilai yang Kak Farah pegang? Kalau itu sih prinsipnya disiplin ya latihannya, jangan mudah menyerah kalau lagi latihan, juga waktu bertanding gitu. Bertanding kayak latihan gitu. Jadi kita itu kadang latihan kan capek, kadang sampai nangis juga ya, tapi mending kita nangis di latihan daripada kita nangis di pertandingan. Betul gitu. banget. Berarti itu ya buat teman-teman tuh harus disiplin teman-teman kalau mau juara kayak Kak Farah nih. Bagaimana sih Kak mengatasi tekanan dan ketegangan selama pertandingan SEA Games kemarin? Kalau kemarin ketegangannya sih soalnya kan baru pertama kali nih ikut SEA Games, baru pertama kali ketemu sama musuh yang berat gitu kan. Kalau kemarin sih aku ya, namanya orang kan pasti nervous kan ya kalau mau bertanding. Jadi kemarin sambil pemanasan, sambil teknik-teknik itu saya dengerin musik biar nggak nervous. Habis itu ngobrol juga sama temen biar nggak terlalu nervous gitu. Jadi kita harus ngatasi nervous tuh gimana? Kayak kita saat ini tuh sebenarnya nervous ya Iya. kan, tapi gimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut? Setelah meraih prestasi yang luar biasa ini nih Kak, yang menjadi tujuan Kak Farah tadi kan udah disebutin ya, Iya. Asian Games. Selain itu ada lagi Kak, target Kak Farah ke depannya tuh gimana?
Kalau setelah ini kan saya pengennya di Asian Games. Nah, habis Asian Games ini ada pra kualifikasi PON untuk PON Sumut tahun depan. Nah, targetnya sih ikut Asian Games, pra PON bisa juara lagi, habis itu lolos untuk PON. Nah, nanti di PON 2025 ya. Oh, 2024 di Sumatera Utara semoga bisa juara satu lagi biar nanti 2025 kan ada SEA Games lagi di Thailand. Nah, bisa ikut lagi. Amin, kita doain bareng-bareng Kak. Tenang aja, pendukung kakak ada di seluruh Indonesia karena udah menjadi wakil dari Indonesia nih, bangga banget kita semua. Ada gak kisah yang gak bisa kakak Farah lupain dalam mengikuti SEA Games di Kamboja ini kak? Hal menarik atau lucu nih yang bisa kakak ceritain ke Sobat Unmer nih? Kalau hal yang paling nggak bisa dilupain di Kamboja kemarin ya waktu saya bisa juara 2 kan ya. Kemarin kan pertama itu saya sudah kalah sama musuh saya yang Vietnam. Jadi mentalnya agak down gitu. Soalnya harus menang nih sama yang musuh kedua biar bisa dapat medali perak gitu. Akhirnya saya bisa menang sama Singapura. Habis itu kan upacara penghormatan pemenang tuh kan ya. Jadi dikalungin medalinya. Jadi kan pasti bangga banget. Habis itu bawa bendera Indonesia gitu. Kalau hal menarik di Kambojanya sih apa ya? Kayak di sana kan apa rata-rata agamanya kayaknya Buddha, Hindu gitu. Jadi kayak di pinggir-pinggir jalan tuh kayak banyak pura, terus banyak bangunan-bangunan Buddha gitu. Tapi juga ada sih di sana masjid apa di dekat hotel tuh ada masjid gitu. Tapi agak shock juga ya, soalnya di sana sepi banget masjidnya, nggak kayak di sini. Yang sholat juga jarang, hampir jarang. Terus nggak ada suara azan kan biasanya di sini kan di Jakarta gitu. Jadi agak gimana gitu. Jadi kak ada culture shocknya ya kak. Jadi kita nggak melulu kayak semuanya sama gitu ya kak. Siapa nih teman-teman yang pengen juga main ke Kamboja kayak Kak Farah nih, kita doain lah bareng-bareng ya. Saya juga kepingin main ke sana. Mari kita berprestasi terus nih seperti Kak Farah ini. Siapa yang Kak Farah beritahu nih saat pertama kali kakak meraih medali perak tuh di SEA Games? Yang pertama kali saya beritahu ya tentunya kedua orang tua ya, tapi orang tua saya kan udah lihat pertandingan saya di live streaming jadi tahu kan kalau saya juara 2. Yang pertamanya sih sempet ayah saya telepon kakak saya yang sepupu itu kan dia juga ikut kan kemarin. Telepon gimana adiknya tadi kalah, masih bisa lanjut nggak ke babak selanjutnya gini gitu. Adik saya juga sempet nangis kan soalnya lihat saya kalah gitu. Habis telepon kakak saya bilang, oh masih ada 1 kali lagi untuk cari perak, nanti kalau udah selesai pertandingan pasti dikabarin gitu. Tapi habis itu kan dia lihat live streaming di YouTube jadi tahu kalau saya dapat medali perak, akhirnya saya telepon gitu. Jadi walaupun awalnya agak underestimate nih, waduh kayaknya nggak bisa nih, tapi akhirnya tuh bisa membuat bangga seluruh Indonesia. Siapa sih yang menurut kakak nih dari awal sampai akhir kakak perjalanan kakak saat ini yang mendukung kakak tuh siapa aja? Kalau yang mendukung sih tentunya banyak banget ya, yang terutama sih kedua orang tua, keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang tersayang juga, teman-teman pelatnas kemarin, pelatihnya, terus ketua PGSI Gulat seluruh Indonesia sama pengurus-pengurusnya juga. Pokoknya semua masyarakat Indonesia juga banyak banget yang mendukung kemarin iya. Berarti alhamdulillah ya kak banyak pendukung dan pastinya kita semua juga mendukung Kak Farah untuk perjalanan saat ini dan kedepannya. Nasihat nih berikutnya, nasihat nih kak dari orang tua kakak yang membekas dari dulu sampai sekarang dalam perjalanan kakak tuh nasihat yang apa tuh kak? Kalau nasihatnya sih jangan malas untuk latihan gitu, sholatnya jangan bolong-bolong. Ibadah tuh paling penting ya. Itu sih yang paling penting, sama jangan lupa berdoa. Kadang kan meskipun kita udah latihan banget gitu tapi kita nggak sholat, nggak berdoa kan belum tentu kita bisa juara juga kan. Betul banget tuh teman-teman, ibadah tuh penting, jadi kita nggak melulu latihan aja, usaha aja, kita juga perlu nih doa dan ibadah nih, betul kata kakak Farah nih. Apalagi dari orang tua ya. Betul banget. Terus orang tua itu nomor 1 ya teman-teman, jangan lupa. Mungkin kakak Farah ingin menyampaikan pesan untuk orang tua nih,
Bagaimana Kak Farah ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi untuk mereka nih? Untuk kedua orang tua saya, terima kasih banyak semangatnya, doanya untuk saya. Akhirnya saya bisa juara di SEA Games. Ya nggak juara di SEA Games doang sih ya kan. Pastinya orang tua itu selalu mendoakan anaknya dimanapun kita berada. Kegiatan kita pasti kan selalu berdoa buat anaknya kan. Nggak mungkin nggak berdoa buat anaknya. Betul banget. Kali ini mungkin buat Sobat Unmer ya Kak ya, pesan dan motivasi yang ingin Kak Farah sampaikan nih untuk para pendengar yang mungkin memiliki impian dan tujuan dalam bidang olahraga nih Kak, silakan. Untuk motivasinya sih buat teman-teman yang ikut olahraga seperti saya pingin juara, itu jangan pantang menyerah, jangan latihannya yang semangat, jangan bolos-bolos latihan, gitu aja sih kalau motivasinya. Intinya kan semangat latihan, jangan lupa berdoa, disiplin juga gitu. Betul, konsisten ya Kak ya. Nih teman-teman, kalian jangan coba ini itu, kalian harus belajar lah konsisten ya Kak ya. Konsisten satu olahraga aja tapi bisa sampai juara gitu. Jangan habis ikut ini aduh bosen ikut ini gitu. Nah, atas ini bosen kalian tuh gimana? Wah, perjalanan yang sangat luar biasa, mengharukan dan tentunya menginspirasi kita untuk terus semangat berjuang meraih cita-cita kita ya. Terima kasih atas kesediaan Kak Farah telah berkenan berbagi pengalaman dengan saya dan juga Sobat Unmer nih. Dan juga Sobat Unmer, terima kasih telah menonton episode hari ini. Kami berharap setiap episode Unmer Stars dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan menjadi motivasi bagi kamu untuk mencapai kesuksesan versi diri kita masing-masing. Jangan lupa untuk terus ikuti Unmer Stars di episode berikutnya. Tetaplah terinspirasi, teruslah bercita-cita, dan jangan pernah berhenti mengejar bintang-bintang kesuksesan. Karena Unmer Stars berani menginspirasi. Terima kasih, see you!